Shalom saudara, tema kita kali ini adalah Tuhan lebih tahu cara untuk menolong. Hal ini penting sebab dalam kehidupan kita ada begitu banyak pergumulan, ada begitu banyak situasi yang menakutkan, ada begitu banyak situasi yang membuat kita bimbang dan seringkali kita mencari pertolongan di sekeliling kehidupan kita, mencari pertolongan kepada manusia. Dan seringkali pertolongan manusia sering mengecewakan kita. Karena itu kita akan sama-sama belajar tentang Tuhan tahu cara untuk menolong kita. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Kami percaya Tuhan, dengan belajar kebenaran firman-Mu juga adalah cara untuk menolong kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami percaya hati kami menjadi tanah yang subur. Dan oleh pertolongan kuasa Roh Kudus, benih firman Tuhan yang akan kami terima bertumbuh di dalam hati kami sehingga kami berakar kuat di dalam Tuhan, dalam iman kami untuk mengerti bahwa Tuhan tahu cara menolong kami. Saya hamba-Mu Tuhan, pakai, berkati sehingga dalam keterbatasan saya, dalam kekurangan saya, Tuhan memampukan untuk menolong setiap orang yang telah Tuhan sendiri tentukan untuk ditolong melalui media ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur dan kami siap untuk belajar. Amin. Baik saudara kekasih di dalam Tuhan, berdasarkan tema ini saya memilih bagian Alkitab dari kitab Keluaran pasal 14 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-18. Sesungguhnya menjadi satu tema sampai dengan ayat yang ke-31, tetapi saya akan mengajak kita untuk membaca ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikian Keluaran pasal yang ke-14 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-14 tertulis di bawah tema menyeberangi laut Teberau. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda." Demikian bagian Alkitab ini. Nah, saudara kekasih di dalam Tuhan, tema kita Tuhan lebih mengerti cara untuk menolong. Belajar dari konteks bangsa Israel menyeberangi laut Teberau. Ada situasi yang benar-benar sangat menakutkan, tidak masuk akal bagaimana memperoleh pertolongan itu. Nah, perhatikan situasi ini. Yang pertama, bangsa Israel sedang menghadapi dua situasi yang benar-benar tidak mungkin diatasi atau tidak mungkin diselesaikan dengan kekuatan mereka sendiri. Yang pertama adalah di belakang mereka ada Firaun dan seluruh pasukan kereta berkudanya, sementara mereka sendiri berjalan kaki dan tidak mempunyai kekuatan tentara. Lalu yang kedua adalah di depan mereka ada laut Teberau yang sangat luas, dan bagaimana mereka bisa menyeberangi laut itu tanpa alat transportasi. Nah, mereka ada dalam situasi yang benar-benar menakutkan, situasi yang benar-benar berbahaya, situasi yang benar-benar tidak ada jalan keluarnya. Maju kena, mundur kena. Di situasi seperti begini, apa yang harus mereka lakukan? Nah, memang diceritakan di sini bahwa mereka sebelumnya itu ketakutan, dan perhatikan juga di pengalaman mereka berjalan, mereka marah sekali sama Musa. Karena Musa membawa mereka keluar dari kesenangan mereka, keluar dari kebahagiaan hidup mereka, ketentraman mereka. Dan sekarang mereka ada di antara dilema. Entahlah mereka mau berbalik ke Mesir atau terus berjalan menuju kepada tanah perjanjian yang di bawah
dan dijanjikan Allah kepada mereka melalui Musa. Nah, situasi seperti ini mereka pasti memerlukan pertolongan. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, perhatikan, saya kemudian coba membayangkan bahwa selain mereka menghadapi situasi tentara bangsa Mesir, Firaun dan kereta-kereta kudanya, mereka juga menghadapi lautan yang menakutkan. Di situasi seperti itu, mereka pasti membutuhkan pertolongan. Dan mungkin juga di antara mereka ada situasi atau keadaan ini membuat mereka saling baku marah. Nah, di situasi menakutkan seperti itu, apa jalan keluar yang mereka hadapi? Tidak ada pertolongan sama sekali. Secara manusia tentu saja tidak ada pertolongan. Lalu inilah pertolongan seperti tema kita. Tuhan lebih mengerti cara untuk menolong. Tapi justru Tuhan mengatakan kepada Musa dua hal. Yang pertama, Tuhan katakan kepada Musa supaya Musa menyampaikan kepada orang Israel, berangkatlah. Bagaimana mereka mau berangkat? Di depan mereka ada bahaya, ada lautan yang tidak bisa diseberangi. Dan kemudian Tuhan mengatakan kepada Musa, dan engkau angkatlah tongkatmu dan belahlah laut itu. Aneh ya, pertolongan Tuhan ini hanya memerintahkan Musa untuk mengangkat tongkatnya. Nah, saudara kekasih di dalam Tuhan, pertolongan Tuhan kelihatannya aneh, kelihatan tidak masuk akal, kelihatan tidak mungkin, dan bisa juga kita bilang masa hanya dengan tongkat saja Musa bisa membelah laut yang besar itu, lautan itu. Tetapi inilah kekuatan pertolongan Tuhan. Nah, di sini kita juga belajar bahwa apakah pertolongan Tuhan itu terjadi dengan sendirinya saja? Tidak. Sebab iman Musa menjadi kekuatan dan jaminan menerima perintah Tuhan, menerima pertolongan Tuhan yang tidak masuk akal ini. Dan inilah yang saya hubungkan dengan tema kita, Tuhan lebih mengerti cara untuk menolong. Yang kedua, Tuhan juga menyampaikan bahwa Tuhan akan mengeraskan hati Firaun dan pasukan tentaranya, sehingga mereka tetap mengejar bangsa Israel. Biasanya kita justru ketika menghadapi musuh kita berdoa supaya Tuhan menghalau musuh itu dari kita kan. Kita berdoa supaya Tuhan, ya musuh kita itu Tuhan mungkin kalahkan mereka, Tuhan hancurkan mereka, Tuhan gagalkan mereka. Tapi ini justru terbalik. Tuhan justru mengatakan bahwa sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel. Apa maksudnya Tuhan dengan situasi itu? Maksud Tuhan adalah supaya Tuhan dimuliakan, supaya orang Mesir bisa melihat kemuliaan Tuhan, kekuatan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup bangsa Israel, dalam peristiwa itu. Nah, di sini juga kita belajar bahwa di situasi hidup yang menakutkan bagi kita, di situasi hidup yang bahaya bagi kita, di situasi hidup yang bagi kita itu seperti ancaman, seperti situasi yang tidak bisa kita lewati, barangkali Tuhan mengizinkan situasi itu supaya Tuhan dimuliakan di dalam hidup kita, supaya kita juga mengakui bahwa benar-benar Tuhan hidup di pengalaman itu. Dan apa yang Tuhan lakukan itu benar-benar terjadi. Nah, saudara perhatikan di ayat yang ke-25, orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan orang Mesir. Setelah peristiwa yang terjadi itu. Nah, saudara-saudara, bayangkan akhirnya pertolongan Tuhan itu tiba dengan cara Tuhan.
Nah, disinilah tema kita mengajak kita untuk tetap melewati pergumulan hidup, untuk tetap bertahan dalam pergumulan hidup. Sebab perhatikan, ada dua hal yang kita belajar. Yang pertama, pertolongan Tuhan seringkali tidak masuk akal untuk kita. Cara Tuhan menyelesaikan persoalan kita seringkali tidak masuk akal untuk kita. Kelihatan mungkin lucu, kelihatan mungkin ini tidak mungkin. Tetapi lihat bagaimana Tuhan meminta atau menyuruh, memerintahkan Musa menggunakan tongkatnya untuk membelah laut Teberau. Dan oleh karena iman Musa kepada Allah yang ia percayai, lalu laut itu terbelah menjadi dua. Dan mereka berjalan dengan air yang menjadi tembok di sekeliling mereka. Saya membayangkan kalau anak-anak kecil yang juga berjalan dalam rombongan bangsa Israel itu, mereka mungkin main air itu seperti permainan saja. Ini artinya saudara, Tuhan bisa menjadikan situasi hidup kita yang menakutkan itu untuk menjadi tembok yang memagari kita dari ancaman, dari bahaya yang kita sendiri tidak pikirkan. Saya kemudian juga mencontohkan, misalnya Bapak Ibu perhatikan kalau orang membangun rumah, biasanya dinding rumah itu diamplas. Nah, amplas itu kan kasar, tetapi fungsinya untuk melembutkan dinding. Semakin kasar amplas itu akan semakin baik atau akan semakin halus dinding dengan amplas itu dipakai untuk menggosok. Nah, karena itu kita belajar bahwa jika Tuhan mengizinkan ada musuh di sekeliling kita, seperti Tuhan mengizinkan bangsa Mesir, Firaun dan pasukannya mengejar bangsa Israel, Tuhan sedang mengizinkan kita, membawa kita ke dalam pengalaman untuk kuat dan melihat bagaimana Tuhan membela kita. Bagaimana Tuhan mengantar kita melihat kemuliaan Tuhan, dan musuh kita juga melihat kemuliaan Tuhan. Sehingga mungkin kita harus belajar untuk tidak meminta Tuhan melakukan sesuatu yang kita inginkan. Seperti misalnya, Tuhan hancurkan musuh kami, Tuhan jatuhkan musuh kami, Tuhan gagalkan musuh kami. Tapi kita bilang, Tuhan lakukan sesuatu seperti apa yang Tuhan rancang, dan beri saya hikmat, beri saya kemampuan untuk memahami rancangan Tuhan di tengah situasi, di tengah musuh yang menakutkan ini. Sebab pasti Tuhan mau memperlihatkan kemuliaan Tuhan bagi saya dan bagi musuh saya. Lalu juga laut, air yang terbelah menjadi dua itu, Tuhan memakainya sebagai tembok untuk melindungi bangsa Israel berjalan di tempat yang kering. Mungkin situasi hidup yang keras bagi kita, situasi hidup yang kelihatan seperti musuh bagi kita, Tuhan sedang menggunakannya untuk memagari kita, melindungi kita dari bahaya-bahaya yang sedang mengancam kita. Dan perhatikan, awan, tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari, Tuhan sediakan untuk juga menerangi bangsa Israel berjalan di malam hari, memberi bagi mereka kehangatan ketika mereka ada dalam situasi dingin, memberi mereka keteduhan ketika mereka ada pada situasi panas. Dan ini diceritakan oleh Raja Daud dalam kitab Mazmur pasal 121. Tuhan penjaga Israel, itu pengalaman ini. Kenapa Bapak Ibu? Karena di perjalanan bangsa Israel pada siang hari, mereka akan sangat kepanasan ketika itu musim panas dengan matahari yang sangat menyengat. Sehingga Allah menyediakan tiang awan pada siang hari. Dan kalau malam mereka akan sangat kedinginan dengan musim dingin. Karena itulah Allah menyediakan tiang api. Dan betapa jalan keluar Allah, betapa pertolongan Allah itu sangat tidak masuk akal, tidak bisa dibayangkan. Tapi akhirnya Tuhan menyediakan pertolongan itu. Karena itu saudara-saudara, jalanilah hidup yang Tuhan izinkan saudara jalani. Jangan khawatir, jangan takut dengan musuh-musuh di sekeliling saudara. Sebab Tuhan menyediakan pertolongan ketika saudara mengangkat tangan kepada Tuhan
ketika saudara menghadap hadirat Tuhan dan meminta pertolongan kepada Tuhan. Seperti Raja Daud berkata, dari mana akan datang pertolonganku? Lalu ia berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan saudara perlu meminta, mengatakan kepada Allah, seperti dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat yang ke-73. Raja Daud atau sang penulis berkata, tanganmu telah menjadikan dan membentuk aku, berilah aku pengertian. Pengertian inilah yang dimiliki oleh Musa ketika ia pertama kali berjumpa dengan Allah. Ketika ia bertanya, jika aku memberitahukan kepada bangsa Israel siapakah engkau? Maka Allah mengatakan kepadanya, katakanlah kepada bangsa Israel, aku adalah aku yang mengutus aku. Dan dalam kekuatan itu, Musa terus berjalan bersama bangsa Israel sampai pada pengalaman ini. Karena itu percayalah, Allah yang sama yang menyertai bangsa Israel, Dia juga Allah yang sama yang saudara imani, yang saudara percayai hari ini di dalam Kristus Yesus yang menjadi rupa manusia itu. Karena itu jangan takut dengan situasi apapun, jangan takut dengan pengalaman hidup apapun. Percayalah, Tuhan tahu cara yang tepat untuk menolong saudara. Mintalah selalu hikmat untuk sabar menanti pertolongan saudara, untuk kuat menghadapi situasi saudara sampai waktu pertolongan Tuhan terjadi bagi saudara. Amin.